Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu, ketemu kembali di dalam channel Suheri Gultom. Mari sama-sama kita menikmati dan menghidupi firman Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai Menara Doa Pagi. Urapi kami semua, tim dan kru yang ada, berkati semua yang menyaksikan, supaya setiap orang yang menyaksikan tayangan ini terberkati, disembuhkan, dipulihkan, diberkati Tuhan, kehidupan rumah tangga, kehidupan keuangan ekonomi, terlebih kesembuhan, kesehatan, mujizat bagi tubuh, bagi jiwa, dan roh kami akan sehat. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Amin. tak pernah kami ragukan kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. dengan penuh iman, tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Kau Tuhan ajaib bagi setiap kami Tuhan. Amin. Amin. Kami percaya mujizat akan selalu ada dalam Yes. hidup kami. Amin. Amin. Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat
masih ada bagiku. Mari kami percaya mujizat terjadi bagi mereka yang percaya. Kami percaya mujizat masih ada di dalam orang-orang beriman. Kami percaya kesembuhan terjadi bagi yang sakit, bagi yang lemah. Terjadilah kuasa kesembuhan, terjadilah mujizat-Mu Tuhan. Yang lemah berkata kuat, yang sakit berkata aku sembuh, yang sakit berkata aku sehat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan penyembuh kami, Yesus. Amin Tuhan. Kau yang sanggup pulihkan setiap kami, Yesus. Amin. Amin. Lah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah.
Berbicaralah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, supaya setiap kami diterangi pikiran kami dengan firman Allah, dan iman kami timbul lewat pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara, hari ini kita diberkati dengan tema tetap perkatakan sehat walaupun sakit. Tulis dalam kolom, saya selalu memperkatakan aku sehat, aku sembuh, panjang umur, diberkati Tuhan. Tulis. Apa yang saudara ucapkan dengan iman tanpa ragu-ragu itu akan menjadi kenyataan bagi saudara. Alkitab selalu berulang-ulang dikatakan, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti keyakinanmu, jadilah seperti apa yang kau perkatakan. Makanya hati-hati kita memperkatakan sesuatu, apalagi saat kita dalam keadaan sakit. Sering perkataan kita negatif. Kita berkata tidak mungkin sembuh. Wow, mungkin ini aku akan mati. Ini sakit berat, tidak mungkin sembuh, tidak mungkin ada pertolongan. Kata-kata negatif itu yang akan jadi bagimu. Sehingga sangat penting sekali Bapak Ibu, ketika sakit jangan izinkan rasa sakit mengendalikan kata-katamu. Biarkan kata-kata kita bisa mengendalikan rasa sakit kita menjadi sembuh. Dengan cara iman. Selalu Tuhan katakan, jadilah imanmu. Roma 1 ayat 17 dikatakan, orang benar hidup oleh iman. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan adalah kita hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Sehingga yang penting sekali kita lakukan saat sakit, salah satu adalah pengakuan iman. Mengucapkan berkali-kali apa yang kita imani, mengucapkan berkali-kali apa yang kita percayai, mengucapkan berkali-kali apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tentu ketika Bapak Ibu sakit tidak kepingin mati cepat, pastilah ibu tidak akan berkata mati ajalah aku. Jangan ucapkan kata-kata itu. Enggak mungkin aku sembuh. Jangan ucapkan kata-kata itu. Jangan ada bisikan negatif dalam otakmu, dalam pikiran kita. Biarkan dalam otak kita, dalam pikiran kita yang ada bisikan firman Tuhan. Bisikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara membaca Amsal 18 ayat yang ke-21 dengan tema tetap perkatakan sehat walaupun sakit. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini jelas dikatakan bahwa hidup mati saya, hidup mati saudara tergantung lidah, tergantung perkataan. Yakobus katakan bahwa ukuran orang yang sempurna salah satu adalah orang yang bisa mengendalikan lidah. Orang yang bisa mengendalikan perkataan. Lidah kita ini kecil tapi berdampak besar. Di Alkitab lidah kita ini diibaratkan seperti api yang bisa membakar hutan habis lebat. Api yang kecil, puntung rokok atau mungkin korek api yang kecil bisa membakar habis seluruh hutan. Ibarat seperti naik kapal besar, kita diibaratkan lidah itu seperti kemudi yang kecil. Kemudi dibelokkan ke kanan maka kapal yang besar ribuan orang akan belok ke kanan. Ketika dibelokkan ke kiri maka kapal yang besar akan belok ke kiri. Demikian tubuh kita. Tubuh kita ini akan mengikuti apa yang diperkatakan oleh lidah kita. Karena apa yang diperkatakan oleh lidah itu bisa menjadi keyakinan dalam pikiran kita. Makanya saat-saat sakit Bapak Ibu, jangan lemah perkataanmu. Jangan ada kata-kata negatif. Khususnya di sini buat abang saya, abang Syaniper yang ada di Murni Teguh yang sudah 2 bulan sedang perawatan sakit yang sangat serius. Saya berdoa supaya abang memperkatakan iman dan Bapak Ibu yang menyaksikan dimanapun lagi dirawat di rumah sakit atau di rumah, selalulah memperkatakan iman. Tulis dalam kolom, saya mau selalu memperkatakan iman.
Jadi orang yang beriman dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 saya bacakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi apa yang kita percayai kita perkatakan. Dalam kitab Roma 10 ayat 10 dikatakan, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Jadi kalau orang mau diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal dengan percaya dalam hatinya Yesus Tuhan dan mengaku dengan mulut. Itu Roma 10 ayat 10. Jadi gak cukup hanya bilang di hati percaya, perlu pengakuan, perlu kata-kata, perlu ucapan. Saya ajak semua kita Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang lagi sakit. Jangan izinkan kata-kata negatif berbisik di otak kita. Atau kita ucapkan dengan verbal, jangan. Ucapkanlah apa yang kita imani. Ucapkanlah apa yang kita harapkan. Ucapkanlah apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara punya usaha jangan ucapkan bangkrutlah, nggak ada pembelilah, hancurlah, pasti nggak berhasil. Ya jadilah seperti imanmu, engkau bangkrut, engkau tidak berhasil, engkau tidak sukses. Karena apa yang kau ucapkan itu akan menjadi benih yang akan engkau tuai. Alkitab katakan perkataan itu doa, perkataan itu benih dan itu akan kembali kepada kita. Makanya hati-hati menggunakan lidah, terutama saat bangkrut, saat sakit, lagi ada masalah keluarga. Teruslah setia mendengarkan firman Tuhan. Lewat channel Suheri Gultom, saudara bisa diberkati, ada banyak firman Tuhan yang saya sampaikan untuk mengubah pola pikir kita. Pola kata-kata kita tidak berubah karena pola pikir kita belum berubah. Maka kitab Roma katakan persembahkanlah tubuh dan jiwamu dan rohmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Dengan demikian kita mengalami metamorfosis, mengalami transformasi, mengalami perubahan pola pikir. Kenapa pola hidup orang belum berubah? Karena pola pikirnya belum berubah. Kenapa kata-katanya belum berubah? Karena pola pikirnya belum berubah. Bagi Bapak Ibu yang sakit, cenderung orang ketika sakit iman bisa lemah. Tapi kitab Roma 4 berkata Abraham, walaupun tubuhku lemah, tapi imanku tidak lemah. Kepada janji Allah, aku percaya sepenuhnya, kata Abraham. Bapak orang percaya. Saya mengajak setiap saudara hari ini untuk belajar sama-sama memperkatakan iman dan harapan. Ini poin pertama. Memperkatakan iman dan harapan. Tulis dalam kolom, saya memperkatakan iman dan harapan saya. Apa imanmu, apa harapanmu, itulah ucapkan. Tulis, saya mau memperkatakan imanku dan harapanku. Saudara yang saya kasihi, itu yang dilakukan oleh ibu yang pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 28 dia bilang apa? Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia bukan hanya beriman, dia menerobos kerumunan orang. Jadi orang beriman pun jalannya tidak mudah. Orang beriman itu sering tumbuh imannya lewat penderitaan, sakit penyakit, masalah, persoalan. Itu daerah membuat iman kita subur. Tanah subur untuk iman salah satu penderitaan. Kita tidak mau menderita, betul. Tapi seizin Tuhan penderitaan itu iman kita bertumbuh subur. Karakter kita lebih mudah dibentuk rendah hati dan sabar ketika kita menderita. Ya bayangkan aja lah kalau orang sudah di ICU. Udah tidak sadar atau sesak napas atau satu napasnya. Apalagi mau disombongkan. Mungkin hitungan detik sudah pulang ke rumah Bapa. Atau mungkin dia gak percaya Yesus. Dia bisa pulang ke tempat penghakiman kekal selama-lamanya. Kalau orang udah sakit gak mampu lagi. Mana ada lagi kesombongan. Kalau sombong ya itu kelewat. Betapa rentannya hidup kita. Mudah sakit. Manusia ini didesain sakit loh. Manusia didesain jangan berpikir kita gak sakit. Gak ada orang yang gak sakit. Setiap orang pasti pernah namanya menderita dan sakit.
Tapi Tuhan tidak mau kita sakit selamanya. Jadi tubuh kita ini terbuat dari debu tanah dan kembali ke debu tanah. Jalannya kayak mana? Ya melalui sakit, tua, mati. Tetapi sebelum sampai ke sana, itu adalah hak Tuhan. Paling penting bagi orang percaya apa? Kita sudah punya rumah Bapa di sorga. Itu paling penting bagi orang percaya. Bagi orang percaya harus ingat ini. Di dunia ini kita menumpang. Di dunia ini sementara. Bagian kita, orang yang beriman, sudah punya rumah. Di rumah Bapa di sorga. Makanya Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan menjemput orang percaya. Bagi mereka yang sudah siap tempatnya di sorga, udah banyak yang dijemput Tuhan. Dan kita pun akan di bumi ini akan ke sana. Tetapi ketika kita sakit, jangan langsung menyerah. Jangan langsung berkata, oh aku gak mungkin sembuh, aku gak mungkin sehat, gak mungkin aku bisa kembali bekerja. Jangan. Sering sekali perkataan kita membatasi pekerjaan Tuhan. Tuhan punya cara menolong kita. Mungkin kita sudah berobat kemana-mana, sudah pergi kemana-mana, pergi menghabiskan uang berobat kepada dokter spesialis ke luar negeri. Atau mungkin sudah pergi ke orang pintar, ke orang-orang ya perdukunan. Ini yang salah, jangan pernah pergi ke dukun. Jangan pergi kepada orang-orang pintar, pergilah kepada dokter. Dan terutama pergilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kesembuhan bagi orang yang percaya. Dia berkata dalam kitab Yesaya, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Apa itu bilur? Luka-luka Yesus. Darah Yesus yang tercurah lewat lukanya, kita disembuhkan. Tulis dalam kolom, oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa setiap saudara yang sakit saat ini, alami mujizat kesembuhan. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sepanjang engkau beriman, dalam kitab Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku datang mencari iman di bumi ini. Jadi Yesus paling konsen mencari iman kita. Bukan mencari kegiatan ibadah kita yang banyak. Baguslah kita melayani, tapi bukan berarti itu ukurannya. Ukurannya adalah apakah kita orang yang beriman kepada Tuhan. Saat sakit orang mudah mengalami kelemahan iman. Tetapi Abraham katakan, walaupun tubuhku lemah, tetapi aku tetap imanku kuat. Tanamkan dalam hatimu, tetaplah beriman teguh, beriman kuat walaupun tubuhmu semakin melemah. Yang kedua, melihat dengan iman. Penting sekali segala sesuatu belum terjadi tapi kita lihat dengan iman. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24 Markus 11. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ayat ini mengajarkan kita, apabila iman kita tidak bimbang, tidak ragu, maka kita akan menerima apa yang kita imani itu. Bahkan dikatakan, bayangkanlah doamu itu telah dijawab. Jadi ketika ibu dan bapak sakit, coba imajinasikan ibu bisa kembali melayani Tuhan, bisa kembali bekerja, kembali bersama keluarga, mengurus keluarga. Jadi bayangan kita ini membayangkan iman dan doa kita telah dijawab Tuhan. Saat ibu terbaring di rumah sakit, terbaring bapak di rumah sakit, di rumah, bayangan kita jangan bayangan yang negatif. Wah, aku ini lemah, aku ini gak mungkin lagi kerja, aku ini gak lagi dianggap berharga oleh keluargaku, aku ini akan hancur, aku ini akan mati. Jangan itu bayanganmu. Kalau engkau masih ingin hidup di dunia ini karena sesuatu tugas yang Tuhan inginkan kepadamu, baik keluargamu perlu dijaga, cucumu, anak-anakmu, kehidupan pelayanan,
Bayangkan kalau Bapak seorang pelayan, bayangkan engkau sedang melayani di rumah Tuhan, di rumah-rumah, melayani jiwa-jiwa. Pikirkan, set bayanganmu, imajinasimu yang baik, yang positif, yang sedap didengar, kebajikan, itu yang pikirkan. Kalau usahamu lagi bangkrut, bayangkan kembali bangkit. Dengan cara apa? Bayangkan kau rajin kerja, evaluasi keuangan, terus evaluasi usaha, berdoa, andalkan Tuhan, minta hikmat, minta kreativitas. Tuhan sanggup membuat usahamu bangkit, maju. Kalau engkau sedang membutuhkan jodoh, bayangkan jodohmu sedang on the way. Jangan pernah berkata, aku gak laku, gak mungkin aku punya jodoh, aku gak mungkin ada yang datang padaku. Kalau itu yang kau katakan, itu akan jadi padamu. Yakini apa yang kau harapkan. Kalau engkau mengharapkan ada laki-laki datang atau wanita bagi seorang pria, bayangkan bahwa mereka itu sedang on the way. Persiapkan kecantikanmu, imanmu, keterampilanmu, pengetahuanmu tentang pernikahan. Maka gak lama lagi seseorang akan datang mendekat padamu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin sekali setiap saudara yang lagi sakit yang menyaksikan tayangan ini, selalu memperkatakan iman dan harapan. Dan selalu berfokus kepada iman. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bagi engkau yang sakit, taruh tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Mereka menaruhkan tangan kanan mereka atau kedua tangan mereka ke bagian tubuh yang sakit dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh yang menyaksikan ini, yang sedang beriman dengan kesembuhannya, hamba-Mu bersatu dengan iman mereka yang menyaksikan ini. Mujizat kesembuhan bagi saraf kejepit disembuhkan Tuhan. Bagi mereka yang kelemahan sistem tubuh mereka, Tuhan pulihkan. Imun yang lemah, Tuhan pulihkan. Sakit pencernaan, sakit pernapasan di ginjal, bagian kepala, atau mungkin ada tumor, ada kanker, ada leukemia, sakit apapun pada saat ini, dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, engkau lebih besar daripada sakit penyakit. Engkau lebih besar daripada sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Urapilah tubuh yang sakit, biarlah kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan. Urapilah tenaga dokter, rumah sakit dan obat-obatan menjadi sarana kesembuhan bagi mereka yang percaya padamu. Tuhan Yesus, kami serahkan rumah tangga demi rumah tangga. Mereka juga yang lagi berjuang memulihkan rumah tangga pernikahan. Tuhan yang menolong sehingga pernikahan mereka harmonis, rukun damai. Anak-anak mereka anak-anak yang baik dan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat. Mereka yang lagi berjuang masalah pekerjaan, keuangan, ekonomi, mencari jodoh, merindukan keturunan, menjual usaha atau menjual rumah atau tanah yang sedang mereka lakukan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkanlah ekonomi mereka, bangkitkanlah usaha mereka, datangkanlah pembeli bagi rumah atau tanah yang mereka sedang jual. Bangkitkan semangat orang beriman. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, bagikanlah link ini kepada banyak orang. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, saudara dipakai Tuhan membagikan link ini kepada orang lain, itu saudara sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah.
Bagi saudara yang ingin konseling atau saat teduh yang saya bagi setiap hari, hubungi saya di WA 0811 63 7347. Bagi saudara yang ingin menabur kebaikan untuk pemberitaan firman Tuhan lewat channel ini, lewat Pendeta Suheri Gultom, saudara bisa mendukung di dalam penaburan benih kebaikan lewat rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah semangat di dalam melayani Tuhan. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Meskipun sakit, katakan, aku sehat, aku sembuh. Katakan apa yang kau harapkan, katakan apa yang kita imani. Jangan katakan keadaan, tapi katakan apa yang kita imani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.